Jadi kuncinya bagaimana kita istiqomah menjalani hidup adalah lihat ayat yang saya baca, semuanya hafal. Inna syani'aka huwal, orang yang mengejekmu, orang yang membencimu, orang yang membulimu, haters yang mencaci makimu, dia akan terputus dengan sendirinya. Inna syani'aka huwal. Tapi baca ayat sebelumnya, syaratnya apa? Syaratnya dua. Yang pertama, fasholli li rabbika. Syaratnya yang pertama adalah fasholli li rabbika. Yang kedua, wanhar. Jadi kalau ibu punya tetangga yang suka gosipin ibu, membuli ibu, mencaci maki ibu, ngejek-ngejek, nggak usah habisin waktu membalas dia, ngabisin paket aja, betul? Cukup bacakan ayat di depan rumah dia, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke Indramayu, jangan lupa, lupa pula. Kalau pergi ke Indramayu, jangan lupa membeli ikan tapah. Ibu-ibu jangan bilang I love you, nanti suaminya marah. Apa kabar semuanya? Sehat? Saya tadi mau berdiri di sana, yang di sini sudah mau lambai-lambai. Saya mau berdiri di sini, bapak-bapak di sana tersinggung. Kalau begitu jalan tengahnya saya berdiri di balik tiang ini aja. Saya berdiri di sini karena bapak-bapak sudah melihat tadi sholat Jadi nanti jangan ada fitnah. Kenapa Ustaz Somad berdirinya di depan ibu-ibu? Saya diberi waktu 20 menit. Temanya yang sama-sama kita hormati, Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Merah Baitur Rahman Depok, tokoh-tokoh masyarakat, di tengah kesibukannya Pak Sekda hadir bersama kita. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah. Itu tabung gas lewat, bosnya ada di sini. Tema kita bagaimana kita konsisten walaupun ujian hidupnya berat. Saya tidak perlu ceramahkan ini di Masjid Baitur Rahman, Masjid Merah Depok. Kenapa? Karena jamaahnya adalah orang yang paling konsisten. Betul? Kok betul? Mana buktinya? Buktinya hujan tapi jamaahnya tetap ramai. Basah, ini diwajibkan Pak RT ini datang? Tidak, ini datang semuanya lillah ta'ala. Jadi kuncinya bagaimana kita istiqomah menjalani hidup adalah lihat ayat yang saya baca, semuanya hafal. Inna syani'aka huwal, orang yang mengejekmu, orang yang membencimu, orang yang membulimu, haters yang mencaci makimu, dia akan terputus dengan sendirinya. Inna syani'aka huwal. Tapi baca ayat sebelumnya, syaratnya apa? Syaratnya dua. Yang pertama, fasholli li rabbika. Syaratnya yang pertama adalah fasholli li rabbika. Yang kedua, wanhar. Jadi kalau ibu punya tetangga yang suka gosipin ibu, membuli ibu, mencaci maki ibu, ngejek-ngejek, nggak usah habisin waktu membalas dia, ngabisin paket aja, betul? Cukup bacakan ayat di depan rumah dia, inna syani'aka huwal abtar.
Kalau adik-adik diejek orang, dicaci maki orang, gak usah habisin energi membalas, cukup inna syani'aka huwal abtar. Kalau Ustaz Somad diejek orang, saya pernah diejek, foto saya diedit di Photoshop, diupload di Facebook, apakah Ustaz lakukan inna syani'aka huwal abtar? Saya lapor ke polisi. Ini negara hukum guys. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi menjalani hidup yang pertama adalah fasalli li rabbika. Wanharnya nanti, tunggu, mau cepat aja. Yang pertama adalah fasalli li rabbika. Maka banyak-banyak sholat. Kok sholawat? Banyak-banyak sholat. Maka kita kalau banyak sholat itu kita insya Allah istiqomah. Ujian hidup ini berat, tapi kita meminta kepada Allah yang maha besar. Ujian hidup saya besar Pak Ustaz. Apa yang besar? Helm saya hilang Pak Ustaz. Baru helmnya hilang, tetangganya suaminya hilang, dilarikan pelakor. Suami saya hilang Pak Ustaz. Tetanggamu rumahnya, perusahaannya hilang semuanya. Perusahaan saya hilang Pak Ustaz. Temanmu nyawanya hilang. Kita ini belum ada apa-apanya, maka kita bandingkan dengan orang lain. Dengan apa? Fasalli. Tungguan har jangan dulu. Fasalli, banyak-banyak sholat. Sholat yang paling afdal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa ke masjid merah, Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, ini masjid ini luar biasa. Sampai tiangnya pun merah, tendanya pun merah, saya pun pakai peci merah juga. Fasalli li rabbika wanhar. Maka banyak-banyak sholat. Mudah-mudahan ibu kalau ada suaminya yang belum sholat, mudah-mudahan terbuka pintu hatinya untuk sholat. Bapak-bapak yang istrinya belum sholat, mudah-mudahan diganti Allah dengan istri yang baru. Amin. Saya sebetulnya mancing ibu ini aja. Kira-kira waktu saya ngomong gitu ibu-ibu ini marah nggak? Ternyata mereka senyum. Kenapa mereka senyum? Nggak ada suaminya di sini. Ini semuanya solihah semua insya Allah. Nah, maka sholat ini tidak ada penebusnya. Sholat nggak bisa ditebus dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Apakah dosa meninggalkan sholat bisa ditebus? Tidak semudah itu guys. Sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Habis sholat zuhur qadha sekali sholat. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha'an, bukan yang cuci tangan makan itu. Qadha'an. Tadi kita adaan. Usalli fardhul asri arba'a raka'atin adaan. Tapi kalau mengganti yang lama qadha'an. Tapi jangan nanti sholat asar di Masjid Merah, habis sholat asar berdiri sholli fardhul asri arba'a raka'atin qadha'an. Teman di sebelah langsung melihat aliran sesat. Mana ada ba'diyah asar? Kalau asar sama subuh usahakan qadha'nya di rumah. Kalau subuh zikir sampai terbit matahari, habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa yusolli raka'ataini sampai terbit fajar, terbit matahari. Dari terbit fajar subuh, terbit matahari zikir, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki bisa haji dan umrah.
Saudara kita yang sedang haji dan umroh pulang, mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Saya tidak tahu di Depok berapa lama, tapi kalau di Riau store 2023 berangkat 2053, 30 tahun Pak Sekda, 23 tahun. Masya Allah, beda-beda tipis. Jadi anak-anakku sekarang ini yang umur 10 tahun, kalau kalian dibayar store sekarang OFH 10 tahun tambah 23, kalian berangkat haji umur 33. Jadi yang punya calon sekarang suruh store juga biar bisa berangkat haji bareng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau konsisten, istiqomah, mau senang tetap ibadah, mau susah tetap ibadah, mau kaya tetap ibadah, mau miskin dia ibadah. Udah miskin gak ibadah? Orang kaya beribadah, miskin gak? Udah miskin gak beribadah? Gimana ceritanya? Dunia tak dapat. Kalau ada orang kaya mabuk, sakau, pakai narkoba, orang kaya masih ada harapan. Masih ada harapan. Di dunia udah senang, tinggal di akhirat masuk neraka. Ini udah di dunia susah. Ada orang miskin, susah, melarat, matinya minum khamar oplosan, kopi dicampur spiritus, niatnya mau mabuk, mati. Dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Di mana lagi dapat kebahagiaan? Sedangkan kita minta, tapi jamaah ini semuanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau mau kita tetap istiqamah, syarat kuncinya satu adalah fasalli li rabbika. Yang kedua, wanhar. Wanhar artinya berkurban. Fasalli ibadah badan, tegak, rukuk, sujud, tasawuf, salam, ini ibadah badan. Kalau wanhar artinya berkurban, ibadah harta. Ibadah ini ada tiga. Yang pertama ibadah badan, yang kedua ibadah harta, yang ketiga ibadah hati. Kalau baca Quran itu ibadah apa? Ibadah baca Quran dia ada yang jawab ibadah hati. Kalau baca Quran ibadah hati, itu yang baca Quran mulutnya diam. Baca Quran itu ibadah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bangun masjid ibadah apa? Bangun masjid ibadah harta. Tukangnya yang ikhlas ibadah badan. Tapi ibu yang nyumbang 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, menerima dan menyalurkan kurban. Mari kurban kolektif. Berkurban ibadah hati. Kalau ada yang bilang kurban ibadah hati, itu pas ditanya, kamu udah kurban? Saya nggak kurban Pak Ustadz. Terus saya berkurban perasaan aja. Nah itu dia kurban ibadah hati. Kurban itu adalah ibadah harta. Ya Allah, jamaah Masjid Baitur Rahman, Masjid Merah Depok yang sudah berkurban, mudah-mudahan dibalas kurbannya. Yang belum berkurban, mudah-mudahan dikurbankan tahun ini. Jangan, nggak boleh mendoakan yang tidak baik. Yang belum berkurban, dibukakan Allah pintu rezekinya insya Allah. Jadi kalau mau istiqamah, kuncinya dua. Yang pertama, fasalli li rabbika. Yang ketiga, wanhar, banyak berkurban, ibadah harta dan ibadah badan. Ibadah badannya sholat, ibadah hartanya adalah bersedekah, dan khusus 4 hari namanya kurban. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itulah nanti berkurban. Pak Ustadz, mana yang lebih afdal? Sebelah kanan kambing atau yang sebelah kiri sapi? Kata istrinya, lebih bagus kambing Pak. Kenapa kambing? Karena saya suka gulai kambing. Lebih afdal kambing Pak. Kenapa?
karena kambing 3.200.000, kalau sapi 3.300.000. 3 juta berapa tuh? 3.800.000. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Yang lebih afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Itu yang paling afdal dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kalau ada kambing 7, sapinya 1 ekor 7 orang, mana yang lebih afdal? Lihat mana yang paling banyak dagingnya. Memang kambingnya 7, tapi kambing kurus semua. Memang ada sapinya 1, tapi sapinya sapi limosin, beratnya 1 ton. Lebih afdal 1 ekor sapi apa 7 kambing? Afdal 7 kambing. Ada 7 kambing, kambingnya gemuk-gemuk semua. 1 kambingnya 200 kilo. Sapinya kurus, sapi kurang gizi, maka lebih afdal kambing. Jadi kalau ditanya mana lebih afdal, kambing atau sapi, mana yang lebih banyak, mana yang lebih banyak dagingnya, maka itulah yang lebih afdal. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban sapi limosin yang gemuk-gemuk semua, insyaallah. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang gemuk jangan tersinggung. Saya tidak ada unsur mau menyindir, kebetulan aja ngomongnya begitu. Nah, lalu kemudian yang paling afdal pagi itu nyembelih sendiri, karena Nabi motong sendiri. Bismillah, wallahu akbar, dipotong sendiri. Ustadz motong sendiri. Saya kalau ceramah insya Allah berapi-api, tapi saya orangnya lembut. Saya seumur hidup belum pernah motong ayam. Jadi kalau ada orang yang bilang Ustadz Somad itu Ustadz radikal, saya ini lembut selembut sutra, beb. Saya belum pernah motong ayam. Tapi kemarin kami lihat video Ustadz ada potong sapi, itu dipaksa sama Juleha. Ada Juleha maksa saya. Juleha itu artinya juru sembelih halal. Saya pelatihan, begini cara nyembelih. Pas terakhir diminta untuk menyembelih, dikasih pisau, saya motong sendiri. Ada videonya. Cara nyari videonya di YouTube, tulis saja UAS sembelih, nanti keluar videonya. Bismillah, wallahu akbar. Juleha, ini motongnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Jangan dari atas ke bawah, Ustaz, karena kalau dari atas ke bawah nanti darahnya muncrat ke atas. Jadi dari mana? Dari bawah ke atas. Setelah dipotong dari bawah ke atas, Bismillah, wallahu akbar, dibuka talinya, sapinya berdiri lagi. Rupanya urat makannya udah putus, urat nafasnya belum. Begitu dibuka talinya, sapinya berdiri. Ditelepon ustadz, dipanggil untuk bacakan ruqyah. Kata jin kami nggak ada ganggu sapi. Bukan salah setan, bukan salah jin, tapi yang motong nggak punya ilmu. Mesti ada 2 putus, urat makan dan urat nafas. Adik-adik nanti buat pelatihan nama Juleha. Praktek pertama batang pisang. Potong. Allahu Akbar. Setelah itu kemudian mati dia. Ada yang berilmu tapi nggak berani. Ilmu motong berani. Begitu dipotong, darah sapi keluar. Sapinya nggak mati, dia pingsan duluan. Maka ada orang yang berani tapi nggak punya ilmu. Nanti dibuatkan pelatihan untuk adik-adik ini, dibuatkan biar nanti kita punya anak-anak muda semuanya yang motong, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disebut namanya bagus. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Bagus. Setelah itu dimakan hatinya, belah dadanya, ambil hatinya, kan kau temukan namaku di sana. Belah dadanya, ambil hatinya, cuci bersih, habis itu kasih jeruk nipis, kasih garam, makan.
itulah makanan pertama di hari kurban. Beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri habis sholat subuh, sebelum sholat makan dulu. Kalau hari raya kurban nggak ada makan. Habis sholat makanan pertama adalah hati hewan kurban. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagi semua ke fakir miskin. Bagi semua ke fakir miskin. Habis. Jadi ibu-ibu kalau mau paling afdal kurbannya begitu. Nanti kalau panitia mau ngasih, ibu ini ada kupon. Saya nggak mau. Jangan kasih kupon. Dagingnya aja. Yang paling afdal adalah makan hatinya dikit untuk litabaruk, ambil barokah, sisanya bagikan semuanya ke fakir miskin. Saya selama tausiah yang paling membingungkan di Masjid Merah inilah. Ngadap ke sana orang, ngadap ke sana orang, ngadap ke sana orang, ngadap ke sana orang. Tapi bapak-bapak ini semua tadi sudah saya hadapi waktu khutbah. Tinggal ibu-ibu yang belum, itu maka saya kesini terus. Lagian kameranya nggak bisa digeser. Nah, kalau dikasih kupon, oh itu kalendernya ada gambar saya. Ibu-ibu beli kalender ibu yang jual tuh. Nah, walaupun kami belum ada deal berapa persen tuh, saya belum ada. Programnya namanya belanja ke warung tetangga. Mantap. Nah, sampai mana tadi? Hilang. Paling bagus makan hatinya dikit, dagingnya bagi. Tapi kalau dikasih ini satu kupon bapak sebagai peserta kurban, ini satu kupon sebagai anggota masyarakat, mau diterima atau enggak? Bingung. Selama enggak sampai sepertiga halal. Aslinya sepertiga. Sepertiga untuk yang kurban, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Jadi kalau dikasih dua kupon, satu kupon sebagai masyarakat, satu kupon sebagai pekurban, masih boleh. Silakan, halalan thayyibah, jangan takut. Inilah dia kurban-kurban yang kita berikan. Yang nggak punya uang tanggal 10, tanggal 11. Grogi airnya. Saya biasanya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Ini botolnya 3 botol. Ini sampai maghrib kelihatannya. Nah, jadi setelah dibagikan kurbannya masih ada waktu kesempatan. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban yang disembelih itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha dengan tanduknya, wa aslafiha dengan kukunya, wa as'ariha dengan bulunya. Tanduknya, kukunya, bulunya akan datang pada hari kiamat bersaksi. Semua bulu kambing itu bersaksi, ini orang sudah berkurban ya Allah. Tanduknya, kukunya, bulunya, tiga-tiganya sampah. Ibu, bapak pernah diundang, Pak, nanti datang ke rumah ya, kita ada acara makan gulai bulu. Ibu pernah diundang, Bu, nanti datang ke rumah ya, kita yasinan, habis itu kita makan rendang kuku. Nggak ada, kukunya, bulunya, tanduknya dibuang, tapi di akhirat bersaksi. Apalagi dagingnya, apalagi sumsumnya, apalagi jantungnya. Semua hewan kurban akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, maka berkurbanlah. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ardi. Ketika sapi kambing itu disembelih, jatuh darahnya menetes ke bawah 5 detik. Tik 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 tik. Saat menetes darahnya ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ardi. Sebelum darahnya menetes ke tanah, orang yang berkurban sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum darahnya nanti menetes ke tanah,
Bapak ibu semua yang berkurban ini sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa storkan ke Masjid Baitur Rahman, Masjid Merah Depok, kambing 3.200.000. Kambing satu lagi, kambing yang gemuk 2.500.000. Sapi 3.800.000. Udah saya iklankan. Nanti kami bicara masalah berapa persen kambing di kami. Kalau banyak yang berkurban, orang Depok sudah sehat-sehat, kaya-kaya, dagingnya kirimkan ke Kepulauan Seribu, kirim ke tempat daerah-daerah yang terisolir, kirim ke tempat. Ada orang Depok udah nggak bisa lagi makan kambing. Saya nggak bisa makan kambing, Pak Ustadz. Jangankan makan kambing, ngelihat kambing aja naik darah tinggi saya, Pak Ustadz. Nggak usah makan kambing, jangan paksakan, pahalanya tetap dapat. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Fasholli li rabbika wanhar. Adapun musuh-musuhmu, orang yang membencimu, inna syani'aka huwal. Kenapa kita mesti berkurban? Karena kita sudah banyak dapat nikmat. Nikmat yang banyak itu namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Punya istri, punya suami, punya anak, punya masjid, punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya kendaraan, punya rumah. Bersyukur pada Allah. Unzur ilaman huwa asfala minka. Lihat orang yang di bawahmu. Kami ini di bawah, Pak Ustadz. Ustadz enak di atas, pakai pentas, pakai karpet. Kami di bawah, Pak Ustadz. Yang di bawah bersyukur. Kenapa? Masih dapat tenda. Ini nggak dapat tenda. Iya, Pak Ustadz, kami dapat tenda, tapi kami kena hujan. Masih bersyukur. Tuh yang di belakang sana nggak dapat tenda, kena hujan. Berdiri lagi. Jadi kita banyak bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, pulang dari sini, cari rumah sakit Depok, jenguk orang sakit, supaya mensyukuri nikmat sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat, insya Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sapi yang sebelah kanan 3.800.000. Sapi yang sebelah kiri 2.800.000. Yang sebelah kanan 3.800.000. Yang sebelah kiri 2.800.000. Ternyata kalau tanduknya ke depan itu lebih mahal. Nanti tanya ke panitia, kenapa ini lebih mahal? Tapi itu pasti karena dagingnya lebih banyak. Kalau ada sapi yang 3.800.000, ada yang 2.800.000, pilih yang 38 apa 28? Pilih yang 38. Karena itu yang menolong kita di hadapan Allah. Pilih yang 28. Ini banyak orang nyumbang sapi yang paling murah, paling kurus, pas rapat sama panitia mintanya banyak betul. Saya pengurus masjid, saya ketua masjid. Kalau ada jamaah yang begitu, minta sapi paling kurus, paling murah, permintaan paling banyak, saya nggak marah. Cuman saya kasih tahu, ini uangmu, beli sapi sendiri, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri, mati sendiri. Kita berkurban ini mau sosial, supaya kita semua dapat berkahnya, insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban semuanya, insya Allah. Amin. Yang belum bisa berkurban, ya Allah bukakan pintu rezekinya, ya Allah. Akhirnya setengah jam dari janji tadi 20 menit, saya kasih tahu di awal supaya jamaah ngasih tahu, Ustadz waktunya habis. Ternyata saya diam, mereka diam juga.
Akhirnya dari jam 1 kurang 15, sekarang sudah jam 1 lewat 15. Di akhir majelis mari kita sama berdoa di hari Jumat yang penuh barokah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, Allah bukakan pintu rezeki, kita bisa istiqomah iman dan Islam, anak-anak kita soleh dan solihah, suaminya baik-baik, istrinya solihah solihah, pemimpinnya adil dan amanah, orang kayanya suka bersedekah. Depok baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Haziniyah Al-Fatihah.